Halo, Halo guys, perkenalkan saya Isnania Nadia Rahman. saya Muhammad Rafli. Saya Andi Fahira ini dipanggil Hira. Saya mahasiswa Sentra Tasik Universitas Negeri Makassar bersemester 6. Karakter itu, kalau menurut saya merupakan suatu karya akhir yang dimana semua anak teater, anak musik dan tari membuat karya pendidikan untuk dipentaskan atau dipertunjukkan, Kak. Ya, karakter karya akhir semester. Ini adalah salah satu kegiatan yang rutin berjalan hampir setiap semester. Gitu. Di semester ini, karakter adalah sesi ke-9 dari pelaksanaan semenjak pertama kali dilaksanakan. Karya akhir semester ini adalah festival yang diusung oleh teman-teman dosen, di mana semua karya-karya mahasiswa dalam mata kuliah untuk dalam satu semester ini itu yang kemudian ditampilkan, dipamerkan, dipentaskan berdasarkan mata kuliah masing-masing. Sebenarnya karakter ini kan bagus sekali programnya. Dalam artian program seperti ini kan adalah kita saling keterkaitan antara satu prodi dengan prodi yang lain, terutama dalam hal rata-rata mata kuliah yang berbasis proyek. Jadi karakter ini menggabungkan beberapa karya tentunya untuk supaya teman-teman mahasiswa itu langsung praktek terhadap pengkaryaannya. Itu yang paling penting. Lalu setelah mereka paham bagaimana pengkaryaan tersebut, mereka juga akhirnya bisa membuat karya tersebut bisa dipahami oleh para misalnya mahasiswa lain atau penonton yang nantinya seperti sekarang banyaknya pameran, banyaknya pertunjukan. Jadi bukan hanya karya akhir mahasiswa itu yang ditonton oleh dosennya saja. Jadi prakteknya langsung bisa diperlihatkan sama mahasiswa yang lain. Jadi untuk musik pendidikan itu prosesnya lumayan panjang. Jadi tidak hanya latihannya saja, tapi dari awal itu untuk mencari sekolah yang cocok, memiliki siswa-siswa yang pas dengan konsep yang sudah dituliskan, pembuatan konsep, revisi, dan lain-lainnya. Tapi dengan ketotalan itu mungkin sekitar 4-5 bulan ya, termasuk latihannya. Dan untuk latihannya tersendiri itu mungkin ada mengamalkan waktu sekitar 4 bulan. Proses tari itu sangat dinamis karena saya sebagai penata atau koreografer harus kreatif dalam menggarap itu sebuah karya. Karena kami yang mempunyai ide dan kami juga yang harus menuangkan itu gerak kepada orang yang kita ajar. Kalau selama saya berproses, Kak, yang paling berat menurut saya itu adalah Yang paling menguras tenaga itu mungkin bagian latihannya ya, karena latihannya itu sudah pasti harus mengikuti jadwal dari anak-anak SMA yang saya temani, mengikuti jadwal perkuliahan juga. Jadi itu biasanya latihannya mulai dari sore sampai malam. Dan itu repetitif, memakan waktu, mungkin kayak 3-4 jam tiap latihannya, 2-4 kali dalam seminggu. Jadi itu memang sangat menguras tenaga dan memakan waktu yang sangat panjang. terkadang direvisi terus, agak kesal juga sama dosen direvisi itu, Kak. Yang paling berat itu bagaimana caranya saya mengatur waktuku sama ini anak-anak sekolahku. Karena beda ini anak sekolah dengan mahasiswa. Kalau mahasiswa disuruh latihan jam 11, 12 malam, gasmi. Kalau ini anak sekolah tidak bisa. Ada itu siswaku bilang, "Kak, tidak bisa dimarahin sama mamaku, dicari sama mama."
Jadi itu menurutku yang paling susah dan berat. Jadi ini saya sebagai koreografer harus juga pahami waktunya, tidak bisa aku paksakan dan sangat susah sekali. Kita harus mencari siswa dan membuat naskah di mana siswa itu dituntut untuk menghafal dialog, di mana kita harus melatihnya olah vokal, olah rasa. Proses latihan yang panjang, Kak. Menurut saya itu yang paling berat. Melihat proses mahasiswa dan kegiatan karakter yang dimana mahasiswa sangat antusias. Seperti yang kita lihat di sini ada beberapa lukisan yang dipajang di pameran, kemudian ada screening film juga, kemudian di beberapa lokasi yang berbeda itu ada pertunjukan juga, khususnya mahasiswa Sendra Tasik, ada pertunjukan teater, ada pertunjukan musik, ada juga pertunjukan tari. Nah, saya melihat bagaimana antusiasme mahasiswa yang sangat besar, bagaimana mereka sangat bersemangat, mereka sangat kelelahan juga pastinya, mereka kadang bingung, tapi mereka terus berusaha, kemudian mereka juga terus bertumbuh karena di beberapa mahasiswa itu saya melihat ada yang baru pertama kali berproses dalam pembuatan karya, create karya, penciptaan karya, entah itu tari, musik, ataupun teater, ada yang baru pertama kali. Jadi tentunya itu merupakan tantangan yang besar bagi mereka, tapi saya sangat apresiasi usaha mereka. Mereka selalu ingin berusaha. Terkadang ada beberapa juga orang yang melihat karya akhirnya saja, bagusnya ini atau jeleknya ini, tapi tidak pikir itu, Kak. Bagaimana ini susahnya ini latihan, panjangnya, effortnya orang, uangnya, full saya habis ini, Kak. Makannya, biaya makan saja itu, hampir 3 jutaan. Belum properti, belum makanannya, sewa panggung, lighting, musik, kru. Kalau bicara capek, pasti capek banget. Tapi waktu saya proses kemarin tari pendidikan, terasa itu waktu menggarap di akhir-akhir. Karena menurut saya di situ sangat berat sekali, Kak. Karena pasti kami koreografer ada titik di mana merasa jenuh, buntu, mau diapakan ini karya. Untuk memiliki nilai itu saya rasa sudah pasti sih. Dari semua effort yang ditumpahkan oleh saya sebagai penulis dan komposer dan juga adik-adik yang sudah mengikuti perjalanan jauh dari nol sampai akhirnya hal ini dipentaskan, itu semua effort yang diberikan itu sudah pasti memberikan nilai kepada karya akhir ini. Karya saya sangat layak dihargai karena kenapa? Effortnya itu terlalu tinggi, Kak. Menurut tidak banyak loh mahasiswa yang bisa effort begitu. Mereka itu saat menonton, Kak, cuma taunya, ih kerennya ini tari, ih indahnya, cantiknya. Tapi mereka tidak tahu bahwa sebuah karya tari itu ada konsepnya, ada ide garapannya. Banyak itu mahasiswa yang karyanya cantik tapi tidak terbaca maknanya, tidak sesuai dengan konsepnya. Jadi kalau orang awam itu yang menonton, beda dengan pekerja seni, beda dengan pendidik, caranya dia melihat. Seperti itu. Banyak ya, karena kalau mau dibilang justru sebaliknya, apa sih yang mereka lihat? Karena yang dilihat oleh audiens dan juga dosen-dosen dan teman-teman sekalian itu pasti hanya hasil akhirnya. Hal-hal seperti proses atau apapun itu tidak terlalu kelihatan dari mata audiens langsung ya. Jadi mungkin yang mereka tidak lihat itu hampir 80-98% dari semua proses dalam menghasilkan karya tersebut. Ya, kalau kita berbicara tentang intelektual karya,
Kalau kita berbicara tentang Fakultas Seni dan Desain, khususnya program studi pendidikan seni tasik, setiap yang mereka lakukan itu, setiap karya seni yang mereka buat, mahasiswa buat, tentunya itu adalah karya intelektual. Karena yang pertama, saya tekankan ke mereka di mata kuliah yang saya ampu, yang saya ajarkan, bahwa ketika kita membuat karya, tentunya itu adalah bagian dari diri kita. Bagaimana karya tersebut adalah cerminan dari pikiran kita, cerminan dari perasaan kita, dan tentunya dari beberapa karya itu membutuhkan riset. Nah, mereka mencari tahu, kemudian mengolah, kemudian mengembangkan, kemudian mempresentasikan menjadi sebuah karya seni. Jadi kalau pertanyaannya apakah karya tersebut adalah karya intelektual? Tentu saja karya tersebut adalah karya intelektual. Dan saya bangga ketika mereka membuat karya. Kalau menurut saya penting, Kak. Karena kenapa? Dimana kita bisa men-publish untuk karya kita, pamfletnya terutama, dan untuk komunikasi juga, Kak. Untuk mendokumentasiin karya itu saya rasa sudah pasti penting ya. Apalagi nih hal-hal seni pertunjukan itu bedanya dengan seni desain atau visual yang lain. Untuk seni pertunjukan itu hal yang hanya satu kali dilihat di depan mata, waktu itu dipentaskan juga. Jadi dengan ada bantuan dokumentasi, apalagi di era digital ini, itu sangat berkontribusi dalam membuat karya ini menjadi permanen, hal yang bisa dilihat kembali, hal yang bisa dinonton kembali, dan lain-lainnya. Jadi itu memang sangat penting untuk seni pertunjukan. Kalau itu pasti sangat penting sekali. Karena percuma mau kita tampil cantik-cantik, bajunya bagus, bedaknya tebal, lipstiknya merah, kalau dokumentasinya jelek, percuma sekali. Tampil karya kita bagus, ditampilkan di panggung, tapi kalau dokumentasinya jelek, videonya jelek, percuma. Tuh. Pernah sekali. Kan ini karya kedua aku. Karya pertama aku kemarin itu sudah aku wanti-wanti, oh kayaknya nanti bakal ada ini yang curi deh, entah gerakannya, ide garapannya. Tapi kita sebagai koreografer yang punya karya harus juga pintar-pintar ini jaga karya kita sendiri. Gitu. Jadi pasti tetap ada rasa takut, khawatir kalau karyanya bakal dicuri. Saya rasa sebagai bukan hanya mahasiswa tapi pembuat karya juga, karya tersebut yang semua karya yang saya ciptakan itu sudah pasti keluar dari kepala saya, tangan saya, dan ide eksekusinya ya. Jadi untuk mengasosiasikan karya itu tanpa nama saya tersendiri itu rasanya kayak mengambil sesuatu yang saya miliki secara paksa. Jadi itu rasanya seperti merenggut, atau kalau umpamanya mau dibilang bahasa kasarnya itu sama dengan pencurian. Jadi itu hal yang saya rasa saya miliki karena saya yang buat, tapi diambil secara seenaknya itu kayak rasanya sangat terenggut gitu ya. Jadi itulah pentingnya diasosiasikan hal-hal yang saya ciptakan dengan nama saya sebagai penciptanya. Yang paling penting itu sebenarnya apresiasi. Membuat karya tanpa apresiasi itu sama ibaratnya kayak membuat masakan tanpa garam, karena tidak ada rasanya. Ketika tidak ada apresiasi, membuat karya itu akan sangat kosong, karena tidak ada ide, tidak ada hal-hal yang mau disampaikan. Dalam hal bidang seni, kita tuh betul-betul harus paham teori dan praktik. Tanpa praktik, tentu teori itu tidak akan berlaku. Jadi sudah selayaknya bagaimana karya mahasiswa itu harus banyak apresiasi. Setelah itu bagaimana diskusi, pengaplikasiannya, itu yang paling penting. Jadi bukan hanya sekedar membuat karya, karena kalau hanya sekedar membuat karya, karya itu tidak akan
sampai pesannya, baik itu hanya dalam konteks ujian mata kuliah, tapi layaknya bagaimana kita membuat karya itu dinikmati oleh orang. Itu yang paling penting. Tentang hak cipta, menurut saya mereka lebih banyak tidak sadarnya, Kak. Karena dari sudut pandangku yang kulihat, mahasiswa sekarang, koreografer, mereka banyak ini membuat karya seperti karya-karya yang ada, bahkan bisa dibilang plagiarisme, karena mereka tidak paham mengenai apa itu hak cipta. Jadi, aku ambil deh, muka kayak begini deh karyaku. Jadi tidak naubah ini ide garapannya. Di sini saya juga sudah sadar kenapa perlu kita menjaga karya kita, karena ada beberapa oknum terkadang memakai atau menciplak karya kita, karena oknumnya itu kayak tidak ada etikanya kayak begitu. Jengkel sekali juga kalau menurutku langsung ciplak saja, baru mereka tidak tahu bagaimana effortnya ini bukan bikin karya. Dengan seberapa pentingnya HKI dengan karya mahasiswa yang mereka buat, ini bicara tentang bagaimana melindungi karya-karya yang dihasilkan oleh mahasiswa yang kemudian itu secara resmi dalam bentuk sertifikat hak cipta. Karena dalam proses pembelajaran mahasiswa mereka melakukan pembelajaran dan menciptakan sebuah karya, makanya saya kira penting sekali bagi mahasiswa untuk memahami bagaimana mereka melindungi karyanya dalam bentuk mendaftarkan menjadi hak cipta. Iyalah Kak, karena kita berkarya bukan dibilang 1-2 hari, tidak. Apalagi anak tari, selain prosesnya susah, latihannya susah, lama, bagaimana caranya kita manajemen waktu, bagaimana caranya kita dapat ini uang, minta orang tua, bagaimana caranya kita jujur, mak mau bayar ini, mau bayar itu, mau bayar musik, kostum, jahit baju. Jadi harus sekali dihargai itu sebuah karya tari, karena bukan hal kecil, bukan uang kecil juga yang dikeluarkan. Jadi harus dihargai, diapresiasi. Sudah pasti. Jadi karya musik itu sama seperti karya seni yang lainnya, itu semuanya berhak untuk memiliki perlindungan atas karya tersebut dan juga pencipta karya tersebut. Dan untuk mahasiswa yang akan menghadapi karakter, cepat-cepatlah meng-HKI-kan karyanya. Karena kenapa? Terkadang ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab menciplak atau copy paste karyanya kita. Oke. Untuk adik-adik yang mau pengkaryaan harus semangat, khususnya itu perantau. Jangan pernah putus asa kalau lihat temannya waktu tampil datang orang tuanya. Jangan menangis, jangan putus asa, karena doa orang tua itu selalu bersama kita. Jadi harus semangat. See you.